Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 381, Berlutut dan Jilat Kakimu. Putri bungsu monster penakluk iblis telah hilang, tetua paviliun. Kata Zhao, dia hilang. Apa? Sekretaris Besar Yu tidak dapat membayangkan siapa yang berani menyentuh putri iblis besar ini. Begitu dia ditemukan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya bahkan jika dia berlari melintasi langit bulan Ridge. Sekarang, seluruh pulau sedang mencarinya. Penatua Paviliun, Zhao menghela nafas. Kapan dia menghilang? Sekretaris Besar Yu bertanya. Sekitar setengah bulan, saya belum mendengar kabar apapun darinya. Setengah bulan. Jantung Sekretaris Agung Yu berdetak kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kuda putih kecil di tangannya. Sepertinya begitu. Tiba-tiba dia bertemu mereka setengah bulan yang lalu. Mungkinkah dia adalah putri dari binatang penakluk iblis? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Seperti apa rupa putri monster penakluk iblis itu? Agung. Sekretaris Yu bertanya. Dikatakan kuda poni yang bisa terbang. Kata tetua paviliun, Zhao. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari kuda putih kecil di tangan Yu Gelao. Pupil matanya menyusut tajam. Yu, Sekretaris Besar Yu, kamu, di mana kamu menangkapnya? Bukankah ini putri iblis penakluk monster yang hilang? Sekretaris Besar Yu ketakutan. Jantungnya terasa seperti sedang dicengkeram oleh tangan iblis, menyebabkan dia berhenti bernapas. Sekretaris Agung Yu, beraninya kamu menangkap putri binatang penakluk iblis. Penatua Paviliun Zhao dengan cepat mundur, terhuyung-huyung. Sadar kembali, Sekretaris Besar Yu segera menyusulnya. Saudara Zhao, jangan salah paham. Maksudku, tidak ada salahnya. Namun, begitu dia mengejar, tetua Paviliun Zhao menjadi sangat ketakutan. Dia menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia berkata dengan ketakutan, Yu Changsu, kamu telah menangkap putri monster penakluk iblis, dan sekarang kamu ingin membunuhku. Anda sudah selesai. Kamu dan Sekte Tanah Suci Nebula telah selesai. Menangkap putri iblis yang menundukkan iblis besar adalah kejahatan keji. Jika orang lain yang ketahuan, pikiran pertama mereka adalah membungkamnya, bukan? Yu Changsu sangat ketakutan sehingga dia segera menurunkan kuda putih kecil itu dan buru-buru mengejarnya. Saudara Zhao, izinkan saya menjelaskannya. Bukan seperti itu, aku. Namun, semakin dia mengejar, semakin takut tetua paviliun Zhao. Dia melarikan diri dan pergi melapor ke binatang penakluk iblis itu. Yu Changsu tidak bisa mengejar ketinggalan, dan hatinya jatuh ke lembah es. Dia kembali dengan wajah pucat, dan penglihatannya gelap. Dia benar-benar menangkap iblis yang menundukkan putri iblis dan hampir meremukkannya sampai mati. Selesai. Dia benar-benar sudah selesai. Ketika binatang penakluk iblis turun dengan guntur dan kilat, dia pasti akan mati. Tiba-tiba dia melihat seekor kuda putih kecil. Di matanya yang putus asa, hanya ada harapan yang tersisa. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah kuda putih kecil itu. Hanya jika dia bersedia memohon belas kasihan barulah binatang penakluk iblis itu akan melepaskannya. Dia segera bergegas maju dan membungkuk meminta maaf. Tuanku, orang tua ini tidak mengetahui identitas Anda dan menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya. Sekretaris Agung Yu, yang tadinya berteriak-teriak ingin membunuh kuda putih kecil itu, kini bersujud di depannya. Perubahan dramatis ini membuat semua orang lengah. Kuda putih kecil itu mengusap lehernya dan menatapnya dengan dingin. Kamu hampir membunuhku. Tolong ampuni hidupku, Tuhanku. Aku tahu aku salah. Yu Changsu membungkuk lebih dalam. Tidak peduli betapa bangganya Yu Changsu, dia harus menundukkan kepalanya saat menghadapi kematian. Saat ini, Graji berjalan mendekat dan memeluk kuda putih kecil itu. Ia berkata dengan dingin, kamu bisa memaafkanku hanya karena kamu tahu kamu salah. Yu Changsu dipenuhi dengan kebencian. Apa hubungan anjing sialan ini dengan dia? Dia mengangkat matanya dan menatap tajam ke arah dendam, menyuruhnya pergi. Kuda putih kecil itu menatap Yu Changsu dengan dingin, kakak Chunchou benar. Aku akan kembali sekarang. Kamu sendirian. Tubuh tua Yu Changsu gemetar ketakutan. Jika ia kembali dan memberitahu Yu Changsu apa yang terjadi hari ini, binatang penakluk iblis itu pasti akan menghancurkan tulang Yu Changsu dan menyebarkan abunya. Tuanku, saya salah. Apa yang harus saya lakukan agar Anda memaafkan saya? Yu Changsu menurunkan postur tubuhnya.
Kuda putih kecil itu memandang dengan enggan dan berkata, saudara yang dendam, kamu yang membuat keputusan. Graji memamerkan giginya untuk menghadapi hal lama yang tidak tahu malu, jahat, dan tercela ini. Apakah tetap sopan? Pergi, bawakan kursi. Perintah Drugi. Yu Changsu mengertakkan gigi. Dia jelas tidak ingin diperintah oleh anjing Xia Qingchen. Namun, dia hanya bisa menahan amarahnya dan memindahkan kursi yang baru saja dia duduki. Graji duduk dengan kuda putih kecil di lengannya, menyilangkan kakinya, dan berkata dengan santai, sekarang, berlutut. Berlutut di depan seekor anjing. Mata Yu Changsu dipenuhi amarah saat dia berkata dengan suara rendah, jangan melangkah terlalu jauh. Graji tertawa dan mengulurkan cakarnya. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak berlutut, kami hanya bisa kembali dan melapor kepada iblis. 3, 2, 1. Melihat rasa enggan hendak bangun, Yu Changsu mengertakkan gigi dan berlutut karena malu. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia punya kesempatan, dia pasti akan mencabik-cabik anjing ini menjadi ribuan keping. Namun, yang membuatnya melebarkan matanya adalah dengan enggan melanjutkan, kalau begitu, jilat kakiku sampai bersih. Apa? Yu Changsu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya memuntahkan api, dan memarahi, sebaiknya kamu berhenti. Graji tanpa tergesa-gesa meniup sedikit debu dari cakarnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu berhak untuk tidak menjilatku, tapi kami juga memiliki kebebasan untuk mengeluh kepada monster penakluk iblis. Apakah kamu menjilatnya atau tidak, itu semua terserah kamu. Graji berkata acuh tak acuh, saya sangat murah hati. Saya tidak pernah memaksa orang lain. Yu Changsu mengepalkan tangannya erat-erat, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi sabit kematian dipasang di lehernya. Dia tidak bisa menolak. Tubuh lamanya gemetar saat dia merangkak di depan cakar dendam. Menahan rasa malu di hatinya, dia menjulurkan lidahnya dengan susah payah dan menjilatnya. Graji berkata dengan tidak senang, hanya itu. Saya belum menjilatnya sampai bersih. Lihat, ada kotoran di sela-sela jariku. Kotoran. Yu Changsu hampir muntah. Anjing sialan ini benar-benar telah menginjak kotoran. Apakah kamu akan menjilatnya atau tidak? Jika kamu tidak menjilatnya sampai bersih, aku akan menemukan binatang penakluk iblis itu. Tegur Drugi. Yu Changsu menahan perutnya yang mual dan menjulurkan lidah. Saat ini, Penatua Paviliun Zhao telah kembali. Dari kejauhan, dia meminta maaf dengan wajah malu, maafkan aku. Saya benar-benar salah paham, Saudara Yu. Putri binatang penakluk iblis telah ditemukan. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba di dekatnya. Dia menemukan Yu Changsu sedang berlutut di depan seekor anjing, menjilati kaki dan jarinya. Kakak Yu, kamu, dia tertegun. Yu Changsu berdiri di sana dengan kaku dan tergagap. Kamu bilang, putri iblis yang menundukkan iblis besar, kamu sudah menemukannya. Ya, Tetua Paviliun Zhao mengangguk kosong, kami memang telah menemukannya. Yu Changsu mengangkat lehernya, gemetar, dan memandang kuda putih kecil itu. Jika putri monster penakluk iblis telah ditemukan, lalu siapakah kuda putih kecil di depannya? Aku hanyalah binatang iblis kecil biasa di pulau penekan iblis, kata kuda putih kecil. Apa? Binatang iblis kecil biasa? Maka permintaan maafnya, berlutut, dan menjilatnya tadi semuanya sia-sia. Anda berbohong kepada saya. Yu Changsu sangat marah hingga dadanya naik turun, dan matanya tampak seperti ingin memakan seseorang. Kuda putih kecil itu mundur ketakutan dan bergumam, apakah kamu menyalahkanku? Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah putri dari binatang penakluk iblis. Anda salah paham terhadap saya. Petik 1. Yu Changsu menjadi sangat marah, teringat bahwa dia telah menjilat kaki anjing karena hal ini. Ya, itu adalah kaki yang berisi kotoran. Dia merinding di sekujur tubuhnya dan menjadi sangat gila. Bab 382, Hati Seorang Penyihir. Aku akan memusnahkan kalian semua. Yu Changsu bangkit dan meraung. Graji sudah siap. Ia mengepakkan sayap kecilnya dan terbang di atas salju putih. Jauh di langit, ia menatap Yu Changsu yang tak berdaya dan tertawa. 01D, apakah kaki tuan anjing harum? Apakah mereka manis? Hahaha. Yu Changsu sangat marah dan meraung, anjing sialan, turunlah. Graji mencibir pada sekretaris besar Zhao. Lanjutkan, pegang leher orang tua itu. Mungkin aku akan turun setelah itu. Diejek karena dendam, dada Yu Changsu hampir meledak karena kebencian. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pantat Graji menggeliat saat ia menjawab,
selamat mencicipi kaki anjing tuan, hahaha. Lalu, dia pergi dengan angkuh. Yu Changsu tidak bisa mengejar mereka. Dia tiba-tiba teringat pada Xia Qingchen dan Zhang Lianxing. Mata lamanya menyapu seluruh area. Tapi mereka tidak terlihat. Ternyata Graji tadi sengaja mengejeknya untuk memberi kesempatan pada mereka berdua untuk menyelinap pergi. Di tengah pulau, di zona aman, Lianxing berbaring di bahu Xia Qingchen dan tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir dari matanya. Anjing sialan itu jahat sekali. Saya hanya heran kenapa dia menginjak kotoran sapi tanpa alasan. Jadi dia sedang menunggu ini. Xia Qingchen tersenyum. Agak menjijikkan, tapi benda lama itu pantas mendapatkannya. Dia penasaran, bagaimana bisa bertemu dengan putri iblis yang menaklukkan iblis besar secara kebetulan. Terlebih lagi, apa yang belum pernah dilihat oleh putri dari binatang penakluk iblis itu sebelumnya. Apakah dia akan tertipu oleh beberapa kata dendam? Sedangkan untuk Yu Changsu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menuju ke tanah iblis untuk menjaganya. Kecuali ada keadaan khusus, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan tanah iblis. Selama dia tidak pergi ke negeri iblis, dia akan baik-baik saja. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah rencana budidaya yang telah dia rencanakan dengan hati-hati hancur total. Ayo pergi. Mari kita lihat apakah kita melewatkan tempat budidaya apapun. Xia Qingchen hanya bisa mundur selangkah dan puas dengan yang terbaik kedua. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Pada waktu itu, di tebing dengan ombak yang bergelombang, dua ruang pelatihan rahasia, satu tinggi dan satu pendek, ditempatkan berdampingan. Sekelompok orang tergeletak di sekitar. Salah satunya adalah penguasa senja, Fan Tianchang. Dia menatap gadis berbaju biru itu dengan kaget. Tanah suci Sekte Nebula penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Selain Ouyang Ruo dan orang suci teratai putih, masih ada ahli seperti Anda. Gadis berbaju biru menutup matanya saat dia berdiri di depan dua ruang pelatihan rahasia sambil tersenyum. Itu biasa saja. Kalian terlalu lemah, katanya sambil tersenyum. Lemah. Fan Tianchang tersenyum pahit. Di antara 8 tempat suci besar, siapa yang berani mengatakan bahwa dia, Fan Tian, lemah? Bahkan Ouyang Ruo tidak akan berani menyombongkan diri sebesar itu, bukan? Harus dikatakan bahwa gadis berpakaian biru itu terlalu kuat, begitu kuat hingga tak terbayangkan. Kamu menang. Ruang rahasia pertama adalah milikmu, dan ruang rahasia ketujuh adalah milikku. Fan Tianchang berkata dengan pasrah. Ruang rahasia di atas adalah tempat pelatihan terbaik di Pulau Penekan Iblis, ruang rahasia nomor 1. Ki spiritual di sini sekitar 12 kali lipat dari dunia luar. Itu paling cocok untuk budidaya. Yang sedikit lebih dekat ke bawah adalah ruang rahasia ketujuh, yang jauh lebih buruk. Saya ingin keduanya, jawab gadis berpakaian biru itu. Ekspresi Fan Tianchang membeku, jangan melangkah terlalu jauh, katanya dengan marah. Anda tidak perlu 2 kamar. Gadis berbaju biru berjalan ke ruang rahasia pertama, mengeluarkan pisau kecil, dan mulai mengukir kata-kata di pintu. Selama dia mengukir namanya sendiri, ruang rahasia itu akan menjadi milik orang itu selama setahun. Tidak ada perubahan yang diperbolehkan di tengah jalan. Tidak bisakah saya memberikan ruang ekstra kepada orang lain? Kata gadis berbaju biru. Fan Tianchang kehilangan kata-kata. Oke, tidak aneh jika mereka menempati lebih banyak ruang budidaya dan memberikannya kepada orang lain. Anak buahnya mungkin menempati ruang rahasia cadangan untuknya. Fan Tianchang bangkit dengan sedih, lupakan. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Saya berharap Anda mengalami peningkatan besar dalam kultivasi Anda. Bisa dibayangkan bagaimana kekuatan gadis berpakaian biru akan meningkat pesat setelah sekian lama berkultivasi di ruang budidaya nomor 1. Sebaliknya, ruang rahasia ketujuh kurang efektif. Tiba-tiba, rekan downlight menepuk bahu Fan Tianchang dengan tidak percaya. Dia melebarkan matanya dan berkata, Master Aliansi, cepat lihat. Fan Tianchang berbalik. Dia terkejut. Namun, bukan namanya yang terukir di ruang rahasia pertama. Sebaliknya, itu adalah Xia Qingchen. Nama gadis berbaju biru terukir di ruang rahasia ketujuh, Mutiara Bulan. Fan Tianchang menatap gadis berbaju biru yang secantik bulan dengan tatapan yang tidak bisa dimengerti. Apakah itu layak? Tidak mudah bagi Moon Pearl untuk merebut 2 ruangan rahasia. Sementara itu, dia bahkan memukul bahunya. Saat ini, dia masih merasakan sedikit sakit.
Dia telah meninggalkan yang terbaik untuk orang lain ketika dia telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Dia hanya menggunakan yang kualitasnya lebih rendah. Jari Yue Mingzu menyentuh 3 kata, Xia Qingchen, di atas ruang rahasia. Dia mengerutkan bibir merahnya dan tersenyum puas. Saudara Qingchen, ini hadiah pertamaku untukmu. Saya harap Anda menyukainya. Setelah dia selesai berbicara, dia turun gunung dengan sangat gembira dan pergi mencari Xia Qingchen. Fan Tianchang berdiri di tempatnya, tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Tuan Aliansi, apakah mutiara bulan itu bodoh? Ruang budidaya nomor 1 adalah salah satu dari jenisnya, dan dia memberikannya begitu saja. Mata Fan Tianchang dipenuhi rasa iri. Dia menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu dari mana cintaku berasal, tapi cinta itu dalam. Wanita yang sedang jatuh cinta hanya akan menjadi bodoh. Berbicara tentang Xia Qingchen, setelah banyak pencarian, dia tidak menemukan apapun. Dia telah tertunda terlalu lama, dan tempat budidayanya telah lama ditempati. Saat ini, mengikuti peta, mereka sampai di kaki gunung. Ada 2 ladang budidaya di sini. Mungkin ada peluang untuk menempati salah satunya. Tuan Chen, namamu ada pada tanggal 13. Graji, yang baru bertemu di tengah jalan, mata anjingnya bersinar. Bukankah begitu? Kedua kamar tersebut menduduki peringkat ke-12 dan ke-13. Tidak diketahui siapa yang mengukir nama Xia Qingchen di nomor 13. Dia melihat ke nomor 12 dan melihat kata-kata, orang suci teratai putih, terukir di ruang rahasia. Wah, si cantiklah yang membiarkanmu mengambilnya. Graji berkata dengan penuh semangat, cantik, kamu sangat baik pada Tuan Chen. Tidak jauh dari situ, sesosok tubuh dengan cepat berjalan mendekat. Itu tidak lain adalah orang suci teratai putih yang pergi mencari Xia Qingchen. Ketika dia melihat Xia Qingchen, dia mengangguk dan berkata, baguslah kamu menemukannya sendiri. Terima kasih, kakak senior. Xia Qingchen menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan rasa terima kasih. Orang lain hanya peduli untuk merebut lahan budidaya untuk diri mereka sendiri. Hanya orang suci teratai putih yang mengkhawatirkan Xia Qingchen. Oleh karena itu, dia juga memperjuangkan kursi untuknya. Tiba-tiba, Xia Qingchen menemukan ada sisa luka pedang di lengan saintes teratai putih. Dia tergerak. Merebut 2 ruang rahasia pada saat yang sama pasti akan menyebabkan pengepungan. Kakak senior, apakah itu sakit? Xia Qingchen mengeluarkan sebotol obat penyembuhan kelas atas dari jempolnya dan memberikannya padanya. Orang suci teratai putih mengambilnya dan menggelengkan kepalanya, tidak sakit. Matanya berhenti pada cincin itu dan dia berkata, artefak spasial. Ini sangat jarang. Di seluruh Sky Moon Ridge, hanya ada kurang dari 10 orang yang memilikinya. Xia Qingchen memikirkannya dan mengeluarkan sepasang anting dari cincinnya. Ini adalah untuk Anda. Orang suci teratai putih menoleh. Matanya berkedip sejenak, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Itu terlalu mahal, aku tidak tahan. Xia Qingchen meraih tangannya dan menjejalkannya ke telapak tangannya. Hanya hadiah kecil, jangan ditolak. Xia Qingchen berbicara. Orang suci teratai putih merenung dalam waktu lama sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu sesuatu yang lain di masa depan. Saat itulah Xia Qingchen mengungkapkan senyuman. Tidak jauh. Di bawah bayang-bayang gunung, 2 mata ungu seperti kristal menyaksikan segalanya. Bab 383, kamu tidak layak. Yue Mingzu menatap senyuman di wajah Xia Qingchen dan merasa itu sedikit menusuk mata. Senyuman itu hanya milik orang lain. Dia tidak pernah memberikannya padanya. Ketertarikannya berkurang, dan dia perlahan menutup matanya dan kembali. Secara tidak sengaja, dia menginjak dahan mati di tanah, menimbulkan suara retakan. Siapa di sana? Tatapan Xia Qingchen membeku. Yue Mingzu segera menutup mata ungunya dan berjalan keluar sambil senyum halus. Kakak Qingchen, ini aku. Oh, Moon Pearl, apa yang kamu lakukan di sini? Xia Qingchen bertanya. Jika aku bilang aku di sini untuk mencarimu, apakah kamu percaya padaku? Yue Mingzu berkata sambil tersenyum. Jangan menimbulkan keributan, kata Xia Qingchen dengan tenang, manfaatkanlah waktumu sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Yue Mingzu masih tersenyum. Namun, di balik senyuman itu, ada jejak kesepian. Mata anjing Graji berputar dan dia berkata sambil tersenyum, gadis buta, kamu di sini bukan untuk memberikan tempat latihan kepada Tuan Chen, kan? Moon Pearl melihat kedua ruang rahasia yang berdekatan. 2 nama, Xia Qingchen,
dan orang suci teratai putih bersebelahan. Tidak, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Graji tersenyum tipis, maka kamu sudah kalah dengan keindahannya. Dia mengambil ruang rahasia ke-12 dan ke-13 dan memberikan ruang rahasia ke-13 kepada Tuan Chen. Saya terluka selama proses tersebut. Di sisi lain, Mutiara Bulan mungkin hanya memikirkannya. Yue Mingzu tampak malu dan menghela nafas, Sister Suexin adalah yang terbaik. Aku tidak sebaik dia. Tidak apa-apa, Xia Qingchen berbicara ketika dia melihat ini. Saya tidak menyalahkan Anda. Mereka hanyalah teman biasa. Dia telah membantu persahabatan mereka. Sudah menjadi tugasnya untuk tidak membantu. Xia Qingchen tidak akan menyalahkannya atas hal ini. Namun, dibandingkan dengan Santo Teratai Putih, dia memang tidak penuh kasih sayang seperti yang terakhir. Ekspresi Yue Mingzu sedikit tidak wajar saat dia berkata, saya akan berkultivasi. Sampai jumpa di ladang penekan setan dalam sebulan. Saat dia berbicara, dia berbalik dan menginjak pohon pinus di pegunungan sendirian, pergi dengan tenang. Zhang Lianxing memiringkan kepalanya dan bergumam setelah sekian lama, dia sepertinya terluka. Graji dengan tidak setuju menggaruk kutu di tubuhnya, dia terluka karena dirinya sendiri. Mengapa kita harus merasakan sakit hati? Petik 1. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, itu hanya cedera ringan. Saya bisa pulih sendiri. Jangan membicarakannya lagi, ayo masuk dan berkultivasi. Di tebing, Yue Mingzu berdiri sendirian di depan dua ruang budidaya, menatap ruang budidaya dengan nama Xia Qingchen di atasnya. Ada sedikit kesedihan di wajahnya yang tenang. Dia menertawakan dirinya sendiri. Aku iblis wanita yang buruk. Sebenarnya aku ingin memberi seseorang hadiah. Aku pasti sudah terlalu lama menyamar. Aku menjadi gila dan bodoh. Dia menertawakan dirinya sendiri saat dia berjalan ke tempat latihan ke-7. Hanya ruang rahasia kosong nomor 1 yang tersisa berdiri diam di tengah badai. Waktu 1 bulan perlahan berlalu. Di ruang rahasia 13. Xia Qingchen penuh energi, dan matanya dipenuhi kepuasan. Setelah sebulan penuh berkultivasi, di bawah pengaruh beras Dragon Heart dan pasir beku sangkar asap, yang memiliki jumlah energi spiritual 6 kali lipat di dunia luar. Dia akhirnya berhasil menembus tingkat keempat dari tingkat astral minor. Tentu saja, ini hanya ranahnya saja. Karena musim semi bintang kembar, kekuatan bintangnya telah mencapai tingkat kelima dari tingkat bintang kecil. Dikombinasikan dengan teknik bela diri superiornya, kekuatannya telah mencapai puncak tingkat ke-6 dari tingkat astral minor. Dia adalah sosok terkenal di fase tengah tingkat astral minor. Di angkatan yang sama, seharusnya hanya ada sedikit orang yang bisa menjadi tandingannya. Selain itu, dia telah berhasil memurnikan air mata Putri Duyung menjadi mutiara yang menolak air. Dengan itu di mulutnya, dia bisa bertahan di dalam air sepanjang hari tanpa bernapas. Itu adalah harta karun yang luar biasa. Adapun yang pemarah, Zhang Lianxing, dan bahkan kuda putih kecil itu, budidaya mereka telah meningkat secara dramatis di bawah ki spiritual yang melimpah. Jika dia terus berkultivasi, dia yakin akan mencapai kemajuan yang lebih besar. Dong-dong. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Xia Qingchen tercengang. Masih ada 3 hari tersisa sebelum pertempuran antara dua tempat suci tersebut. Adik Xia, ini aku. Suara Long Yuanting datang dari pintu. Apa yang dia lakukan di sini? Untungnya, Xia Qingchen telah menyelesaikan kultivasinya. Dia membuka pintu ke ruang rahasia dan berkata, adakah yang bisa saya bantu, Wakil Tuan Jurang Maut? Bagaimana perkembangan kultivasimu? Lama Yuanting bertanya tanpa menjawab. Tidak apa-apa, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Hehe, dengan bakat junior Brother Xia, saya yakin kamu akan meningkat pesat dalam sebulan. Setelah beberapa bulan berkultivasi, Anda seharusnya mampu menembus level bintang. Dalam keadaan normal, hal itu akan terjadi. Namun, Xia Qingchen memiliki nasi hati naga, pasir beku sangkar asap, serta gulungan awan tenang yang mengejutkan, yang masih memiliki beberapa efek. Situasinya berubah secara alami. Tentu saja, Xia Qingchen tidak perlu menjelaskan hal ini kepada Long Yunting. Apa masalahnya? Xia Qingchen langsung ke pokok persoalan. Adik laki-laki, saya ingin mengundang Anda ke suatu tempat, maukah Anda memberi saya kehormatan? Jika kamu pergi, itu hanya akan baik untukmu. Apakah itu? Xia Qingchen tenggelam dalam pikirannya dan mengangguk. Seharusnya tidak ada bahaya apapun di Pulau Penekan Iblis. Di bawah pimpinan Long Yunting, mereka tiba di puncak sebuah bukit.
Beberapa orang sudah menunggu di puncak gunung dengan makanan dan anggur enak. Yang aneh adalah sebenarnya ada orang-orang dari Yuan dan Senja di antara mereka. Kapan Yuan dan Senja rukun? Mereka hampir mulai berkelahi dengan burung-burung itu. Xia Qingchen mengingat hal ini. Melihat dia datang, orang-orang di meja itu berdiri dan memberi hormat dengan sopan. Terima kasih sudah datang, saudara muda Xia. Kelompok itu mengundangnya untuk duduk dan mengisi cangkirnya dengan anggur. Xia Qingchen tidak meminumnya. Dia hanya bertanya, jika kamu ingin aku minum, kamu setidaknya harus memberitahuku jenis anggur apa yang aku minum. Long Yuanting tersenyum sambil duduk di sampingnya. Hari ini, saya dan semua orang ingin menjadi pembawa damai bagi junior Xia. Pendamai. Dengan siapa? Long Yuanting bertepuk tangan ke arah sisi lain gunung. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan ekspresi kaku berjalan dengan tangan di belakang punggung. Dia duduk dengan dingin di depan Xia Qingchen. Tatapan Xia Qingchen tiba-tiba berubah tajam, kalian ingin menyelesaikannya. Dendam antara aku dan kakek Yu. Petik 2. Long Yunting menepuk bahu Xia Qingchen dan berkata, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Menurutku, kenapa kalian tidak menyelesaikan ini? Kata Long Yuanting. Xia Qingchen melirik Long Yuanting dan dengan tenang berbicara, bagaimana kita menyelesaikan ini? Karena hubungan Yuan dan rumah Tingsue telah membaik. Memberinya kesempatan untuk berbicara bukanlah suatu masalah. Premisnya adalah Yu Changsu dengan tulus menyadari kesalahannya dan menawarkan kompensasi. Rencananya adalah menduduki tempat budidaya nomor 1. Semuanya dihancurkan oleh Yu Changsu. Jika hutang ini tidak dilunasi, maka tidak akan ada rekonsiliasi di antara mereka. Saya sudah memahami permusuhan di antara kalian berdua. Ini semua salahmu, adik muda. Saya sudah berkomunikasi dengan sekretaris besar Yu, lanjut Yuanting lama. Dia sangat murah hati. Selama kamu bersulang dan meminta maaf, masalah ini akan diselesaikan dan dia tidak akan menyalahkanmu lagi. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Yu Changsu. Wajah yang terakhir itu kaku, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, benar, akulah yang mengatakannya. Mengingat kamu masih muda dan berdarah panas, kamu baru saja melakukan kesalahan. Sekarang, selama kamu dengan tulus meminta maaf, orang tua ini tidak akan mempersulitmu lagi. Hehe, pertama, dia telah mempermalukannya, dan sekarang, dia telah menghancurkan rencana kultivasinya. Dia bahkan ingin dia meminta maaf. Xia Qingchen membanting cangkir anggur itu kembali ke atas meja dan berkata dengan tenang, aku minta maaf. Kamu pikir kamu layak. Bab 384, mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Kemungkinan besar, Yu Changsu tidak merasa tindakannya berdampak apapun pada Xia Qingchen. Sebaliknya, dia menggunakan wajah korban untuk menuntut permintaan maaf dari Xia Qingchen. Bukankah semuanya disebabkan oleh Yu Changsu sendiri? Ekspresi Yu Changsu tenang. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Jangan buang energi Anda. Anak ini adalah kayu busuk yang tidak bisa diukir. Dia tidak bisa ditebus. Orang-orang di meja itu menghela nafas dengan derajat yang berbeda-beda. Saudara muda Xia, tolong tunjukkan kami sikap yang lebih baik. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan tetua paviliun seperti itu? Lama Yuanting merasa malu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Xia Qingchen dengan paksa memotongnya dan menatapnya dengan dingin. Diam. Ekspresi Long Yuanting membeku, saudara muda Xia, mengapa kamu bahkan membenciku? Saya melakukan ini dengan niat baik. Matanya dipenuhi amarah. Niat baik. Xia Qingchen menolak berkomentar, kamu bahkan tidak meminta pendapatku. Anda bahkan menipu saya untuk datang dan berdamai dengan Yu Changsu. Tidak apa-apa. Anda masih begitu yakin bahwa saya salah dan ingin saya meminta maaf padahal Anda tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Bagaimana dia bisa mempunyai niat baik? Dia pasti berpura-pura. Aku tidak menyangka kakak muda Xia akan salah paham terhadapku seperti ini. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Yuanting yang panjang menghela nafas. Perundingan damai hanya sekedar sepintas saja, imbuhnya. Saya mengundang Anda ke sini hari ini untuk memberi Anda beberapa manfaat. Seperti apa yang dia katakan sebelumnya, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian bagi Xia Qingchen di masa depan. Apakah begitu? Setelah perundingan damai, Xia Qingchen merasa ragu dengan kata-kata Long Yuanting. Saudara muda Xia mungkin tidak tahu, tapi daftar nama duel antara dua tempat suci telah dirilis. Orang-orang yang Anda lihat di tempat kejadian semuanya satu kelompok dengan Anda.
Mereka semua berada di fase tengah tingkat astral minor. Yang tertinggi adalah Yuan Yuanting yang panjang dan pria yang kebingungan dengan bekas luka, Zheng Xiaosong. Keduanya berada di tingkat ke-6 tingkat astral minor. Yang terendah adalah orang-orang seperti Xia Qingchen, yang baru saja menembus alam astral minor tingkat ke-4. Kedua belah pihak dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing satu kelompok untuk bintang minor tahap awal, tengah, dan akhir. Hanya dengan cara inilah perdebatan bisa berlangsung adil. Kemudian, Xia Qingchen bertanya. Long Yuanting menatap Xia Qingchen, setelah itu, saya harap kalian bisa berinisiatif untuk mengakui kekalahan saat kita bertanding, dia melanjutkan. Akui kekalahan. Seharusnya tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi Xia Qingchen. Dia ingin mengaku kalah, tapi dia tidak bisa menemukan lawan. Tentu saja, kami akan memberikan manfaat yang pantas Anda dapatkan. Long Yuanting mengeluarkan botol giok. Itu berisi cairan spiritual setengah cairan. Xia Qingchen sedikit heran. Bukankah ini pasir es sangkar asap yang dia berikan pada Jin Buhuan untuk dikembangkan? 1,5 bulan telah berlalu, jadi seharusnya baru saja dirilis dan berada dalam situasi di mana pasokannya terbatas. Fakta bahwa Long Yuanting bisa mendapatkan botol dengan begitu cepat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh wakil penguasa abis. Kamu mungkin tidak tahu tentang ini. Ini adalah produk baru dari rumah Ting Sui, pasir dingin sangkar asap. Long Yuanting berkata dengan sungguh-sungguh. Orang-orang di meja itu mengungkapkan ekspresi panas. Mata Long Yuanting juga dipenuhi dengan sedikit keinginan, ini digunakan untuk membantu ahli tingkat bintang kecil meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Dia berhenti sejenak dan kemudian bertanya pada Xia Qingchen dengan cara yang tidak terduga, tahukah Anda seberapa besar kecepatan kultivasi Anda akan ditingkatkan? Seharusnya tidak terlalu tinggi, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Di antara jenis obat yang sama, efek pasir es sangkar asap hanya dapat dianggap sedang. Hanya saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk obat rahasia yang lebih baik terlalu berharga dan mahal. Xia Qingchen tidak punya cara untuk meramunya. Tidak terlalu tinggi. Hehe, kakak muda Xia, sepertinya kamu masih belum memahami rumah Ting Sui. Obat rahasia manakah yang diproduksi oleh menara pendengaran salju yang bukan merupakan obat surgawi yang tiada taranya? Mata Long Yuanting dipenuhi dengan rasa hormat. Dia menatap pasir es sangkar asap di tangannya dengan penuh semangat, dan suaranya menjadi berapi-api. Obat spiritual ini dapat menggandakan kecepatan kultivasi. Anda tidak salah dengar, ini bukan 20%, ini 2 kali. Suaranya bergema di seluruh puncak gunung yang kosong, menyebabkan mata orang-orang yang hadir menjadi semakin bersemangat. Benda ini terlalu berharga, dan produksinya saat ini sangat rendah. Saya menghabiskan banyak usaha untuk membeli sebotol, kata Long Yuanting dengan menyesal. Itu milikmu sekarang. Long Yuanting menyerahkannya kepada Xia Qingchen dengan ekspresi sedih. Saya harap Anda dapat memanfaatkan nilainya dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Xia Qingchen dengan tenang meliriknya dan tidak menerimanya sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke kandang asap dan pasir. Dia masih memiliki sekitar 20 botol sangkar asap dan pasir es di ruang cincinnya. Bahkan tidak akan habis dalam setahun. Saya tidak peduli, dan saya tidak akan mengaku kalah karena ini. Xia Qingchen jelas menolaknya. Semua orang terkejut. Adik laki-laki, mengapa kamu melakukan ini? Lama Yunting juga sangat terkejut. Bahkan jika kita menang kali ini, kita hanya akan mendapatkan hak untuk memasuki negeri iblis untuk mengamati. Tidak ada manfaatnya, jika kamu mengaku kalah, kamu akan mendapatkan sebotol pasir es sangkar asap. Bukankah itu lebih baik daripada mengamati negeri iblis? Petik 1. Xia Qingchen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Apakah mereka benar-benar mengira dia mudah ditipu? Jika hadiah untuk perdebatan benar-benar sesederhana itu, mengapa mereka mengerahkan begitu banyak orang dan menghabiskan begitu banyak uang untuk membuat Xia Qingchen menyerah dalam perdebatan? Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Menemukan orang lain. Selamat tinggal. Xia Qingchen berbicara. Buang-buang waktu saja. Ujung-ujungnya yang disebut manfaat hanyalah sebotol pasir dingin sangkar asap. Xia Qingchen, jangan bersyukur. Lagu Zheng Xiao membanting meja dan berdiri. Bekas luka di wajahnya menggeliat seperti kelabang. Sejak dia berada di atas burung itu, dia menganggap Xia Qingchen sangat merusak pemandangan. Bahkan jika kamu berpartisipasi dalam perdebatan, apakah kamu yakin akan memenuhi syarat? Kamu sangat naif. Siapa di antara kami di sini yang tidak lebih kuat darimu? Lagu Zheng Xiao menjawab dengan dingin.
Xia Qingchen bahkan tidak menoleh, lalu kenapa kamu memintaku untuk mundur dari sparring? Dia bertanya, tidak bisakah kita bertemu dalam perdebatan saja? Dia benar-benar menganggap dirinya terlalu tinggi. Lagu Zheng Xiao dimarahi. Sebenarnya, mereka telah menyaksikan teknik gerakan luar biasa Xia Qingchen sebelumnya. Dia sedikit takut akan hal itu. Baru saja, dia tidak mengeluarkan biaya apapun untuk meminta Xia Qingchen mundur dari perdebatan. Dia tidak menyangka bahwa Xia Qingchen sama sekali tidak mau menerima kesepakatan di balik layar ini. Long Yuanting mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan mengerutkan kening. Saudara muda Xia, sejujurnya, dengan kekuatanmu, kamu ditakdirkan untuk tersingkir besok. Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak mengambil sebotol pasir dingin sangkar asap yang berharga ini dan pergi? Kenapa kamu begitu impulsif? Xia Qingchen tersenyum. Dia benar-benar impulsif untuk menyerah dalam persaingan memperebutkan sebotol asap dan pasir. Wakil Tuan Jurang Lama, jangan cari aku untuk pertemuan membosankan seperti itu di masa depan. Ini benar-benar membuang-buang waktu. Xia Qingchen mendorong lengannya tanpa ekspresi dan pergi. Setelah dia pergi jauh, Zheng Xiaofeng memecahkan gelas anggur di tangannya dan berkata dengan marah, kamu tidak tahu tempatmu, brengsek. Sudah kubilang, aku seharusnya tidak memohon padanya. Dengan kekuatannya, siapa di antara kita yang akan kalah darinya? Yu Changsu meletakkan cangkir anggur di tangannya. Ada pandangan mendalam di mata lamanya, jangan ceroboh. Teknik gerak anak ini memang ampuh. Ini sangat merugikan kami. Di depannya adalah kecepatan membunuh 7 budak. Setelah itu, ada teknik gerakan menakjubkan yang sebanding dengan 400 kaki per langkahnya. Dia harus waspada. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia tidak akan tergerak oleh paksaan atau bujukan, apa yang bisa kita lakukan? Bekas luka di wajah Zheng Xiaofeng bergerak-gerak. Mata Yu Changsu dingin, dia tidak akan mengambil pendekatan lunak. Tapi jika kita menggunakan kekerasan, bisakah dia menolak? Dia berkata, maksudmu, membunuh orang di Pulau Penekan Iblis bukanlah ide yang baik, bukan? Zheng Xiaofeng berkata dengan sedikit ketakutan. Selama waktunya tepat, apa pentingnya membunuhnya? Yu Changsu berkata dengan acuh tak acuh. Dia perlahan berdiri, matanya berkedip karena niat membunuh. Saya akan menangani masalah ini selagi saya bisa keluar. Ternyata, iblis yang menundukkan putri iblis besar itu ditemukan. Namun, entah kenapa, pikirannya tidak jernih. Ini memobilisasi kekuatan. Orang-orang di pulau itu menemukan beberapa jenis rumput roh laut yang unik di lautan luas. Secara kebetulan, Yu Changsu dipanggil. Hanya dengan begitu dia akan mempunyai kesempatan untuk meninggalkan medan penekan iblis secara terbuka. Setelah mendengar ini, Zheng Xiaofeng tidak bisa menahan tawa. Orang yang bermarga Xia benar-benar model yang tidak mau menerima muka. Bab 385, Patah Hati. Long Yuanting menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya sudah melakukan yang terbaik. Xia Qingchen, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Kilatan petir menyambar, sosok-sosok di puncak gunung sepucat hantu di kegelapan. Pada waktu itu, Xia Qingchen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Apakah akan hujan? Xia Qingchen segera bergegas kembali. Mereka melewati sebuah kolam kecil. Dia melihat seorang pemuda berusia 30 tahun menggunakan air dari kolam untuk mengembangkan teknik bela diri atribut air. Ketika dia melihat Xia Qingchen lewat, alisnya sedikit berkerut. Xia Qingchen, petik 2. Apakah kamu punya saran? Xia Qingchen menoleh. Dia tidak lain adalah Fan Tianchang. Fan Tianchang mengalihkan pandangannya dan terus berlatih teknik bela diri. Dia berkata dengan ringan, karena kondisi di ruang rahasia sangat bagus, mengapa kamu berlarian daripada berkultivasi? Kamu benar-benar layak menerima persahabatannya. Bagaimana Fan Tianchang mengetahui bahwa orang suci teratai putih telah menyita ruang rahasia untuknya? Saya keluar di tengah masalah kecil. Saya akan segera kembali. Xia Qingchen dengan tenang berbicara, memberikan penjelasan. Fan Tianchang menjawab tanpa menoleh, baiklah, izinkan saya mengingatkan Anda. Serangan telapak tanganku mengandung kekuatan batin yang tersembunyi. Hal ini hanya dapat diselesaikan dengan bantuan kekuatan eksternal. Dia tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Padahal Fan Tianchang sedang berdiri di depan musuh. Dia masih tergerak oleh bulan mutiara. Terlalu sedikit wanita seperti itu di dunia. Xia Qingchen terkejut. Orang suci teratai putih, yang dilukai oleh Fan Tian. Namun, orang suci teratai putih terluka oleh pedang.
Ketika dia memikirkan kepribadian kurus gadis suci teratai putih, Xia Qingchen merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dengan kepribadiannya, dia tidak mau repot-repot mengungkapkan bahwa dia terluka. Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa menahan tegang, dan dia segera bergegas kembali ke ruang rahasia. Dia mencoba mengetuk pintu orang suci teratai putih, tetapi dia sedang berkultivasi mendalam dan tidak menanggapi. Saat dia keluar, aku akan menyembuhkannya. Xia Qingchen merasa bersalah di dalam hatinya. Lebih dari itu, dia merasa tersentuh. Ini adalah pertama kalinya dia digerakkan oleh seorang wanita. Ini adalah pertama kalinya. Setelah kembali ke ruang rahasianya yang ke-13, Xia Qingchen menenangkan hatinya dan berkultivasi. Hari berikutnya, larut malam, bulan gelap dan angin kencang. Sesosok licik datang ke dua ruang rahasia. Dia melirik ke ruang rahasia Xia Qingchen dan mengeluarkan labu hitam. Setelah tutup labu dibuka, asap hitam perlahan keluar. Dia mengipasi dirinya sendiri, dan asap hitam perlahan masuk melalui celah pintu batu. Asap hitamnya sangat korosif hingga meninggalkan bekas yang tidak rata pada pintu batu. Itu sangat beracun. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin. Xia Qingchen, ini adalah takdirmu. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Namun, pada saat ini, suara mendesing, hembusan angin dingin bertiup lewat, dan pria berbaju hitam tiba-tiba merasakan angin kencang datang dari belakang. Dia menoleh dan melihat seorang gadis berpakaian biru bersembunyi di kegelapan. Aku benar-benar tidak boleh ceroboh bahkan untuk sesaat pun. Dia menghela nafas. Dia menjentikkan jarum tipis di telapak tangannya dan jarum itu keluar dalam sekejap. Namun, karena rasa sakit yang terlihat jelas di tulang belikatnya, bidikannya tidak cukup akurat, dan dia melewati bahu pria berbaju hitam. Yang terakhir menghindari serangan itu dan bereaksi. Dia mengeluarkan belati yang dicelupkan ke dalam racun dan menusukkannya ke mutiara bulan. Yue Mingzu terpaksa mundur beberapa langkah dan hampir terkena belati. Bayangan hitam itu hendak berlanjut, tapi dia tiba-tiba bergerak dan jatuh ke tanah. Jarum baja itu juga dicelupkan ke dalam racun, meski melewati bahunya. Itu masih sangat beracun. Seseorang akan mati jika menyentuhnya. Yue Mingzu memantapkan tubuhnya dan mengusap bahunya. Ekspresi sedih muncul di antara alisnya. Dia melirik ke ruang rahasia Xia Qingchen dan menendang labu hitam itu pergi. Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan untuk memeriksa identitas pria berbaju hitam. Anggota senja, Yue Mingzu sedikit terkejut. Sesaat kemudian, jenazah diseret ke dalam hutan yang gelap dan dikuburkan. Setelah itu, dia menyeka keringat di dahinya dan berkata, jika orang lain mengetahui bahwa anggota senja meninggal di depan ruang rahasia saudara Qingchen, dia tidak akan bisa lolos begitu saja, bukan? Petik 1. Setelah selesai, dia bersiap untuk kembali dan memeriksa situasinya. Sebagian kabut hitam dari sebelumnya telah masuk. Jika Xia Qingchen diracuni, segalanya akan menjadi buruk. Berderit-berderit, kedua pintu batu itu terbuka pada saat bersamaan. Kekuatan bintang tebal Xia Qingchen melindungi dendam dan yang lainnya. Kabut hitam beracun tidak menyakitinya sama sekali. Namun, orang suci teratai putih telah berkultivasi secara mendalam. Dia tidak bisa mendeteksinya tepat waktu. Wajahnya hitam, tanda keracunan. Ekspresi Xia Qingchen sedikit berubah. Dia segera bergegas dan menggunakan kekuatan bintangnya untuk menekan kabut beracun yang memasuki tubuhnya. Setelah beberapa saat, orang suci teratai putih pulih sedikit. Dia berkata dengan susah payah, baiklah, saya bisa menggunakan energi internal saya untuk mengeluarkan racunnya. Saat itulah Xia Qingchen berhenti. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat labu hitam di tanah. Ekspresinya sedikit merosot, itu racun yang mematikan. Siapa yang ingin menyakiti mereka? Mata dinginnya mengamati sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat sosok biru samar di hutan lebat di kejauhan. Mutiara bulan. Xia Qingchen tiba-tiba berdiri, kecurigaan tumbuh di dalam hatinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Masih bersembunyi di kegelapan. Wanita ini telah membuat Xia Qingchen merasa sangat tidak nyaman sejak awal. Dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan bahkan menargetkannya 2 kali. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Yue Mingzu menatap tatapan curiga Xia Qingchen, dan hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Apakah kamu percaya itu? Xia Qingchen merenung dengan tenang. Meskipun Yue Mingzu tidak terlihat sama, dia bukanlah orang yang kejam. Kabut beracun itu bukan perbuatannya, kan? Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu bersembunyi di kegelapan? Xia Qingchen bertanya.
Dia berharap Bulan Pearl bisa memberinya penjelasan yang masuk akal. Yue Mingzu menundukkan kepalanya, jejak ejekan pada diri sendiri melintas di ekspresinya yang redup. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan Xia Qingchen. Dia hanya melihat orang suci teratai putih di matanya. Semua yang dia lakukan mencurigakan. Saya suka bersembunyi di kegelapan. Apakah alasan ini oke? Yue Mingzu berbalik dengan dingin. Ada rasa dingin yang tak terlukiskan di hatinya. Ada juga sedikit kekecewaan. Baru sekarang Xia Qingchen menyadari bahwa pertanyaannya mungkin telah melukai harga dirinya. Maaf, aku hanya, Xia Qingchen ingin menjelaskan. Bulan mutiara telah berbalik dan pergi. Pada saat ini, orang suci teratai putih mengendus. Dia menunjuk ke tempat di mana bulan mutiara berada, ada bau darah di sana. Ada juga sedikit kabut hitam. Pergi dan lihatlah. Xia Qingchen curiga. Dia berjalan mendekat dan mencari di sekitar. Dia menemukan mayat itu dengan sangat mudah. Dia adalah anggota Guild Senja, berpakaian hitam. Masih ada bekas korosi akibat kabut hitam di tangannya saat memegang labu tersebut. Dialah yang melepaskan racun itu. Mutiara bulanlah yang telah membunuhnya tepat waktu dan menghentikan pembunuhannya. Kalau tidak, racun yang dihirup oleh orang suci teratai putih akan berakibat fatal. Dia mungkin tidak bisa sepenuhnya menahan kabut beracun. Itu adalah kesalahpahaman. Dia tercengang. Adik laki-laki, cepat kejar dia, kata orang suci teratai putih dengan lemah. Xia Qingchen merasakan permintaan maaf yang besar di dalam hatinya. Yue Mingzu telah berbaik hati menyelamatkan mereka, tapi dia mencurigainya sebagai pembunuhnya. Graji, jagalah kakak senior. Xia Qingchen segera mengejar ke arah itu. Hatinya dipenuhi penyesalan. Namun, teknik pergerakan mutiara bulan sangat cepat. Semakin Xia Qingchen mengejarnya, semakin cepat dia berjalan. Pada akhirnya, teknik gerakannya sebenarnya setara dengan miliknya, mencapai 400 kaki dengan satu langkah. Mereka berdua, satu mengejar dan satu mengejar, sampai di sebuah tebing. Ada dua ruang budidaya di atas. Mutiara bulan, tunggu sebentar. Xia Qingchen berseru. Namun, Yue Mingzu bertindak seolah dia tidak mendengarnya. Dia diam-diam masuk ke ruang rahasia ketujuh dan mengunci dirinya di dalam. Tidak peduli bagaimana Xia Qingchen memanggilnya, dia tidak lagi menjawab. Xia Qingchen menghela nafas. Yue Mingzu, aku minta maaf. Saya salah paham tentang Anda. Saya. Tiba-tiba, Xia Qingchen melirik ke ruang rahasia tidak jauh dari sana. Beberapa kunang-kunang terbang melewatinya, menyebabkan kata-kata yang jelas, indah, dan mendalam muncul di sisi ruang rahasia. Tiga kata itu adalah, Xia Qingchen. Bab 386, jangan sentuh. Xia Qingchen tercengang. Dia berjalan ke depan dengan tidak percaya dan memeriksanya dengan cermat. Itu memang tiga kata, Xia Qingchen. Terlebih lagi, yang mengejutkannya adalah ruang rahasia ini adalah tempat latihan terbaik di Pulau Iblis. Ruang rahasia mutiara bulan hanya nomor 7. Dalam sekejap, dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Mengapa tulang belikat Yue Mingzu terluka? Mengapa Fan Tianchang mengatakan bahwa dia tidak menghargai persahabatannya? Karena, dia tidak menyakiti orang suci teratai putih. Itu adalah mutiara bulan. Yue Mingzu tahu bahwa Yu Changsu telah mempersulit Xia Qingchen dan dia tidak bisa mendapatkan ruang rahasia. Dia tahu bahwa Xia Qingchen telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan sumber daya budidaya Pulau Penekan Iblis. Dia tahu bahwa Xia Qingchen sedang terburu-buru untuk berkultivasi. Oleh karena itu, dia harus menghancurkan ruang rahasia pertama bahkan dengan mengorbankan cedera. Dia juga meninggalkannya untuk Xia Qingchen. Dia hanya akan menggunakan kelas 2. Namun, Xia Qingchen sama sekali tidak menyadari niat baiknya. Dia bahkan tidak peduli dengan lukanya. Itu membuatnya pergi dengan sedih. Sekarang, dia diam-diam melindungi dan menyelamatkannya meskipun dia terluka. Ia tidak bersyukur bahkan curiga bahwa dialah pembunuhnya. Baru pada saat inilah Xia Qingchen menyadari seberapa besar kerusakan yang dia timbulkan pada mutiara bulan secara tidak sengaja. Dia bahkan tidak mempunyai keberanian untuk membuka mulut dan meminta maaf pada mutiara bulan. Karena dia salah terlalu dalam, terlalu dalam. Mingzu, bisakah kamu keluar sebentar? Xia Qingchen berdiri di luar pintu dan mendesah pelan. Tanpa disadari, namanya telah berubah dari mutiara bulan menjadi mutiara. Di ruang rahasia, mutiara bulan sedang duduk di sudut. Dia melingkarkan lengannya di lutut dan membenamkan kepalanya di tangannya. Wajahnya gelap,
dan matanya seperti dua kristal ungu. Dia tidak bergerak dan mendengarkan suara Xia Qingchen. Emosinya tidak lagi berfluktuasi. Terjadilah semacam kehancuran yang disebut kematian hati. Perasaan samar yang dia miliki terhadap Xia Qingchen akhirnya terhapus oleh tatapan curiga itu. Saya baik-baik saja. Kamu bisa kembali. Yue Mingzu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada perubahan pada ekspresinya. Di luar pintu. Setidaknya, izinkan aku membantumu menyembuhkan luka di tulang belikatmu, pikir Xia Qingchen. Yue Mingzu berkata tanpa ekspresi melalui pintu batu, aku baik-baik saja. Tolong jangan ganggu aku lagi. Di masa depan, saya tidak menginginkan satu pun dari mereka. Untuk beberapa alasan. Mendengar kalimat terakhir, ia merasa tersesat, seolah sebagian hatinya telah tergali. Itu menyakitkan dan kosong. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, memandangi bulan mutiara di sisi lain dinding. Dia mengerti, keduanya tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Cepat atau lambat mereka akan menjadi orang asing, dan sejak saat itu, mereka akan menjadi orang asing yang akrab. Saudara Qingchen, yang dulu tidak dia sukai tidak lagi muncul di telinganya. Gadis muda lembut yang pernah dia perlakukan dengan dingin juga akan meninggalkannya dan menghilang dari kehidupannya. Hal-hal yang dulunya tidak dia setujui kini tampak sangat berharga dalam debu waktu. Xia Qingchen diam-diam berbalik dan berkata dengan lembut, maaf, katanya. Satu-satunya hal yang bisa dia katakan dan lakukan adalah meninggalkan permintaan maaf yang lemah. Namun, Xia Qingchen baru saja berbalik. Dari sudut matanya, dia melihat sosok hitam perlahan berjalan menaiki tebing dengan tangan di belakang punggung. Ledakan. Sambaran petir lain menyambar. Di bawah naungan petir, wajah tua, ganas, dan pucat terpantul. Dalam kegelapan, seolah-olah ada hantu jahat sedang berjalan. Yu Changsu. Xia Qingchen mundur selangkah. Bagaimana mungkin Xia Qingchen tidak memahami alasan kunjungannya? Hehe, Yu Changsu tertawa dengan suara serak. Anda beruntung. Aku tidak bisa meracunimu sampai mati. Saya hanya bisa melakukannya sendiri. Jika dia bergerak, ada kemungkinan dia akan ketahuan. Itu sebabnya dia membiarkan murid biasa yang tidak tahu apa-apa melakukannya. Dia tidak mengira itu akan dihancurkan oleh mutiara bulan. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Xia Qingchen tidak punya cara untuk mundur. Di belakangnya ada tebing setinggi 30 sang. Di bawah mereka ada lautan yang sangat dalam. Dia diam-diam menghitung bahwa jika dia melompat turun, seharusnya tidak ada masalah. Namun, saat Yu Changsu hendak mendekati Xia Qingchen, tiba-tiba, dia memukul ruang rahasia mutiara bulan dengan telapak tangannya dan berkata dengan suara dingin, gadis kecil, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup setelah merusak rencanaku? Dia telah membunuh Xia Qingchen. Bagaimana dia bisa memberitahu orang lain? Seberapa megahkah kekuatan bintang-bintang? Meskipun ruang rahasia itu kokoh, namun meledak seperti gelembung di bawah telapak tangannya. Pecahan batu dan mutiara bulan semuanya terlempar ke arah tebing. Mutiara bulan terbang mundur, wajahnya dipenuhi kepanikan saat ia jatuh tanpa daya sejauh 300 kaki ke udara. Ekspresi Xia Qingchen berubah, dan dia bergegas keluar seperti angin puyuh. Dia meraih pergelangan tangan mutiara bulan. Dia tidak punya kekuatan untuk kembali, dan hanya bisa jatuh ke laut bersama mutiara bulan. Air lautnya sangat dingin hingga menusuk tulang. Hal yang paling menakutkan adalah membuat orang sulit bernapas. Xia Qingchen segera mengeluarkan mutiara penolak air dan menaruhnya di mulutnya. Seketika nafasnya menjadi lancar. Adapun mutiara bulan, karena tidak bisa bernapas, secara tidak sadar ia ingin melayang ke permukaan, tetapi Xia Qingchen menariknya ke bawah. Yu Changsu berdiri di atas karang seperti seekor osprey, mengamati semua pergerakan di permukaan laut. Jika dia melayang sekarang, dia akan segera menyadarinya. Yang dia tunggu adalah pukulan mematikan Yu Changsu. 10 napas berlalu. 20 napas telah berlalu. Setengah waktu dupa telah berlalu. Yu Changsu masih menatap air. Seiring berjalannya waktu, mutiara bulan semakin sulit bernapas. Dia mencengkeram tenggorokannya, ekspresinya sedih. Xia Qingchen ragu-ragu sejenak sebelum menariknya. Kemudian, dia mencondongkan kepalanya ke depan dan mencium bibirnya. Dalam sekejap, Yue Mingzu melawan sekuat tenaga, mendorong Xia Qingchen menjauh. Namun, saat dia menciumnya, dia meletakkan manik anti-air di mulutnya ke dalam mulut mutiara bulan. Setelah mendapatkan mutiara penolak air, mutiara bulan akhirnya bisa bernapas, dan ekspresi kesakitan di wajahnya segera mereda. Akhirnya,
Yu Changsu mencibir dan pergi dengan cepat, menghilang di kegelapan malam setelah tidak menemukan dua orang yang sudah lama muncul dari air. Huala, dua sosok muncul dari air dan berenang ke pantai. Keduanya basah kuyup saat bersandar di tebing. Yue Mingzu terengah-engah. Setelah beberapa lama, dia melihat ke arah Xia Qingchen dan berkata, "Mengapa kamu menyelamatkan saya? Tidak bisakah kamu menemukan orang suci teratai putihmu?" Ada sedikit kemarahan dan kebencian dalam kata-katanya. Xia Qingchen tersenyum. "Ya, aku akan kembali dan mencarinya nanti." Yue Mingzu menghindari kakinya dan pergi dengan marah tanpa sepatah kata pun. Xia Qingchen tersenyum dan maju untuk meraih pergelangan tangannya. Yu Changsu mungkin tidak pergi jauh. Apakah kamu ingin membuatnya khawatir? Yue Mingzu mencoba melepaskan tangannya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Tuan Muda Xia, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Tolong lepaskan. Yue Mingzu mengertakkan giginya, memperlihatkan gigi peraknya. Xia Qingchen tidak bisa menahan tawa, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu galak terhadap juru selamatnya. Saya, Yue Mingzu, adalah wanita yang sangat jahat, kata Yue Mingzu dengan dingin. Apakah Tuan Muda Xia baru mengetahuinya sekarang? Dia masih memikirkan kecurigaan Xia Qingchen. Xia Qingchen menatap tajam ke dalam matanya dan mendesah pelan. Jika kamu seorang wanita jahat, berapa banyak wanita baik yang ada di dunia ini? Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Kebencian di hati Yue Mingzu berkurang lebih dari setengahnya. Dia jelas telah memutuskan untuk tidak mengganggu Xia Qingchen, tetapi pada saat ini, hatinya melunak. Jangan mengira aku akan memaafkanmu hanya karena kamu mengucapkan beberapa kata manis. Yue Mingzu menunduk dan menendang batu kecil di depannya dengan ujung kakinya, tapi nadanya jauh lebih lemah. Xia Qingchen menghela nafas pelan. Aku tidak memohon maaf padamu. Saya akan meninggalkan tanah suci Sekte Nebula sesegera mungkin. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak muncul di hadapanmu lagi. Baginya, tanah suci tidak lagi memiliki arti apapun untuk bercocok tanam. Setelah meninggalkan Pulau Penekan Iblis, dia jarang kembali ke tempat suci. Tanah, kamu akan pergi. Bulan Mutiara tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya secara tidak sadar terbuka tetapi segera tertutup. Wajahnya yang seperti giok dipenuhi kepanikan. Emosinya yang tenang tiba-tiba berfluktuasi. Bab 387, Basmi. Ya, aku akan segera pergi. Xia Qingchen menghela nafas dengan suara rendah. Hati Yue Mingzu berantakan. Dia berkata dengan cemas, kamu baru saja memperlakukanku seperti itu, dan sekarang kamu pergi. Baru saja, apakah yang dia maksud adalah menciumnya dan memberinya manik anti air? Xia Qingchen tidak terganggu dan dengan tenang berbicara, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda merasa tersinggung, saya bisa meminta maaf. Langkah yang tidak berdaya. Yue Mingzu terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya, menurutmu aku ini siapa? Xia Qingchen memandangnya dan berkata, teman. Hanya teman. Wajah Yue Mingzu dipenuhi kekecewaan. Namun, Xia Qingchen melanjutkan, itu terjadi di masa lalu. Sekarang, kami berteman baik. Telinga Yue Mingzu bergerak-gerak, dan dia langsung bertanya, berapa banyak sahabatmu yang kamu miliki? Yang terbaik, tentu saja mengacu pada satu-satunya. Satu-satunya, wajahnya yang seperti giok, yang telah diredupkan oleh sinar bulan, bagaikan pohon willow tipis yang tumbuh di musim semi, mendapatkan kembali kilaunya. Dia merasa bahagia seperti baru saja makan madu. Dia memiliki senyum puas di wajahnya. Dia mengamati Xia Qingchen dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, saudara Qingchen sangat pandai membujuk gadis. Dulu kamu juga membujuk orang lain seperti ini kan? Petik 2. Xia Qingchen tertawa pelan dan menatap ke langit. Seekor angsa liar terbang sendirian, tidak meninggalkan satu jejak pun. 100 tahun kemudian, mungkin sulit bagiku untuk mengingat banyak teman yang kutemui dalam hidupku, tapi aku pasti akan mengingatmu. Yue Mingzu tersenyum sambil menatap Xia Qingchen. Dia tiba-tiba berkata, terima kasih, katanya. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Xia Qingchen membalas. Kedua tangan kecil Yue Mingzu ada di belakang punggungnya, dan dia juga melihat ke cakrawala. Sinar matahari terbit menyinari wajahnya yang halus seperti giok, membuatnya tampak cantik dan berkilau, seperti pertama kali seorang dewi bertemu dengannya. Saya berterima kasih pada Anda. Saya telah menjelajahi dunia, tetapi masih ada orang yang mengingat saya. Kata-katanya memiliki arti lain. Xia Qingchen berpikir keras setelah mendengar ini.
Keduanya menyambut angin laut. Setelah tubuh mereka kering, Xia Qingchen mengulurkan tangannya. Di mana mutiara yang menolak air? Yue Mingzu menoleh dan berkata tanpa daya, aku menelannya. Xia Qingchen berbicara, ini sangat besar. Bisakah kamu menelannya? Cepat kembalikan padaku. Petik 1. Manik anti air itu seukuran kerikil. Jika dia tidak menggigitnya hingga berkeping-keping, bagaimana dia bisa menelannya? Oh, apakah kamu curiga aku menyembunyikannya? Yue Mingzu mengulurkan tangannya dengan senyum tipis, memperlihatkan dadanya. Kalau begitu kamu mencari. Xia Qingchen melirik ke arah dadanya yang penuh, lalu ke tatapannya yang merenung. Itu lucu sekaligus menyebalkan. Itu hanya mutiara yang menolak air, dan Anda sudah mencoba menggelapkannya. Lupakan saja, aku akan memberikannya padamu. Xia Qingchen berkata tanpa daya. Di masa depan, jika dia menemukan air mata merman, dia akan memperbaikinya lagi. Ya, Yue Mingzu cemberut. Berbalik, dia diam-diam mengeluarkan mutiara penolak air dari dadanya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong wewangian yang dia bawa. Dia tersenyum dan berpikir, hehe, aku tidak akan mengembalikan hadiah yang kamu berikan padaku pertama kali. Berikutnya, Xia Qingchen membantu Yue Mingzu mengatasi cedera di tulang belikatnya. Baru pada subuh luka-lukanya sembuh total. Kakak Qingchen, apa rencanamu sekarang? Yue Mingzu bertanya. Yu Changsu telah melakukan gerakan membunuh, dan hanya ada hidup dan mati di antara mereka. Jika mereka bertemu lagi, Xia Qingchen akan berada dalam bahaya besar. Ayo kembali dan melihat. Xia Qingchen mau tidak mau merasa khawatir. Dendam dan Liansing masih berada di ruang rahasia. Saya tidak tahu bagaimana situasi mereka. Dia sedikit khawatir Yu Changsu akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Yue Mingzu mengangguk. Keduanya bergegas kembali ke ruang rahasia ke-13. Apa yang dia lihat adalah pemandangan serigala. Ruang rahasia ke-12 dan ke-13 telah dihancurkan oleh kekuatan telapak tangan yang kuat. Mata Xia Qingchen bersinar dengan cahaya dingin. Yu Changsu, Graji dan Zhang Liansing tidak punya permusuhan dengannya, jadi mengapa dia tidak melepaskan mereka? Dan orang suci teratai putih. Dia hanya membantah Yu Changsu beberapa kali, kan? Apakah ada kebutuhan untuk menggunakan cara-cara yang tidak bermoral seperti itu? Tiba-tiba, telinga Yue Mingzu bergerak-gerak dan dia berbalik ke arah hutan lebat. Ada seseorang di sana. MMH. Xia Qingchen bergegas mendekat dengan waspada dan melihat seorang wanita dengan pakaian seputih salju bersembunyi di bawah daun jatuh. Itu adalah orang suci teratai putih. Sebelum kabut beracun di tubuhnya hilang seluruhnya, dia diserang oleh Yu Changsu. Bisa dibayangkan luka-lukanya. Orang suci teratai putih. Xia Qingchen segera membantunya berdiri dan langsung mengobati lukanya. Setelah beberapa lama, orang suci teratai putih berkata dengan lemah, maaf, saya tidak melindungi hewan peliharaan iblis dan pelayan wanita Anda dengan baik. Ternyata, Xia Qingchen pergi mengejar mutiara bulan. Tidak lama setelah mereka pergi, seseorang misterius muncul dan menghancurkan ruang rahasia mereka. Dia juga menangkap 3 orang. Orang suci teratai putih berhasil melarikan diri setelah terkena telapak tangan. Graji dan Zhang Liansing tidak seberuntung itu. Satu-satunya hal yang baik adalah mereka berdua tidak dibunuh, tetapi ditangkap. Xia Qingchen segera merawat luka-luka orang suci teratai putih dan berkata, Mingzu, aku harus merepotkanmu untuk menemukannya terlebih dahulu. Aku akan menyembuhkan orang suci teratai putih. Jangan. Orang suci teratai putih mendorong Xia Qingchen menjauh dan berbicara dengan susah payah, dapat menyembuhkan lukaku sendiri. Saya juga dapat membantu Anda menemukan dendam dan Liansing. Tapi jangan lewatkan konferensi penindasan setan. Orang suci teratai putih memandang ke langit dan berkata dengan cemas, ini akan segera dimulai. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, mereka lebih penting daripada kumpulan penindas iblis. Pada saat ini, mengapa dia peduli dengan apa yang disebut konferensi penindasan setan? Tidak, Anda harus berpartisipasi. 20 pemenang teratas dari pertemuan penindasan iblis ini akan dapat memasuki tanah iblis, kata orang suci teratai putih. Terus, warisan dewa jahat ada di tanah iblis, lanjut orang suci teratai putih. Anda tidak boleh melewatkannya. Warisan dewa yang sesat. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Warisan dewa yang sesat itu tidak ada gunanya. Begitu seseorang menerima warisan, mereka akan segera berubah menjadi hamba surgawi dan berbagi bagian dari kekuatan dewa yang jahat. Jika pewarisnya memiliki hati yang lurus, maka itu akan baik-baik saja. Jika mereka jahat, itu akan menjadi bencana besar.
Tidak heran Yu Changsu berusaha keras untuk memastikan bahwa semua orang di puncak gunung memasuki tanah iblis. Tujuan mereka adalah warisan dewa jahat. Namun, hanya tubuh roh jahat yang dapat menerima warisan dewa jahat. Mungkinkah ada roh jahat di antara mereka? Xia Qingchen dapat merasakan keseriusan masalahnya. Baik itu publik atau pribadi, dia tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Saudara Qingchen, pergilah ke pertemuan penindasan iblis. Sister Suexin dan saya akan mencari bintang dendam dan belas kasihan, kata Yue Mingsu. Dengan kemampuannya dan orang suci teratai putih, selama dendam dan Lian Xing masih ada di pulau itu. Hanya masalah waktu sebelum dia menemukannya. Baiklah, aku serahkan pada kalian. Xia Qingchen melaju menuju arena. Arena itu dipenuhi orang. Para elit dari kedua belah pihak berkumpul di sini. Sebagai tuan rumah pertemuan penindasan iblis, Yu Changsu berkata sambil tersenyum. Waktu habis, biarkan pertandingan dimulai. Dia melirik daftar nama di tangannya. Nama, orang suci teratai putih, mutiara bulan, dan Xia Qingchen, semuanya telah dicoret karena nama mereka tidak ada. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Sedangkan bagi yang belum datang akan didiskualifikasi, Yu Changsu baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Seluruh tanah berguncang, dan arenanya tidak rata. Itu seperti gempa bumi. Apa yang sedang terjadi? Yu Changsu terkejut. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut saat dia menyadari bahwa daratan di kejauhan bergerak ke arahnya seperti tsunami. Di puncak tsunami berdiri seorang pemuda bermata dingin. Xia Qingchen. Yu Changsu sangat terkejut hingga dia kehilangan suaranya. Bab 388, seekor kuda di dalam debu. Dia tidak mati. Hati Yu Changsu mencelos. Jika Xia Qingchen melaporkan hal ini, semuanya akan berakhir. Untungnya, dia masih punya kartu truf. Saat ini, Xia Qingchen telah tiba dan melompat ke atas panggung dengan postur yang lincah. Ouyang Ruo berinisiatif menyambutnya. Senyuman akhirnya muncul di wajah cemberutnya. Pengabaian kolektif menara pendengar salju terhadap kompetisi telah membuatnya sangat khawatir. Perdebatan antara kedua belah pihak akan dihitung sebagai skor kolektif. Tanpa ahli seperti orang suci teratai putih, Yue Mingsu, dan Xia Qingchen, tanah suci sekte Nebula akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Adik muda, kamu akhirnya sampai di sini. Di mana orang suci teratai putih dan Yue Mingsu? Tanya Ouyang Ruo. Xia Qingchen melirik Yu Changsu dan berkata, keduanya tertunda karena beberapa hal, jadi saya khawatir mereka tidak akan dapat berpartisipasi. Apakah seperti ini? Wajah Ouyang Ruo dipenuhi kekecewaan. Dia memandang Xia Qingchen dan mengingat adegan dia membunuh 7 budak dalam sekejap. Saat itulah ekspresinya sedikit mereda. Fase tengah dari kelompok tingkat astral minor 1 terserah Anda. Ekspresi wajah Ouyang Ruo serius. Musuh ada di depan mereka. Xia Qingchen juga tidak punya waktu untuk mempedulikan dendam antara kedua pihak. Saya baru saja menembus tingkat keempat dari tingkat astral minor. Bagaimana saya bisa memikul tanggung jawab yang begitu besar? Kekuatan Long Yuanting secara publik diakui sebagai yang terkuat di fase tengah level bintang kecil, bukan? Wajah Ouyang Ruo menjadi gelap, kamu tidak mengetahui hal ini. Pertemuan penindasan iblis dibagi menjadi 2 bagian. Bagian kedua adalah membandingkan kekuatan. Bagian pertama adalah mengambil tablet kayu. Xia Qingchen terus mendengarkan dengan tenang. Token kayu itu akan diikatkan pada sekawanan merpati putih. Semua orang akan pergi dan memperjuangkannya. Hanya mereka yang mendapatkan token kayu yang memenuhi syarat untuk mengikuti bagian kedua. Oleh karena itu, bagian pertama adalah perbandingan teknik gerak dan kerja sama tim. Jika tim bekerja sama dengan baik dan terdapat teknik tubuh yang luar biasa di antara mereka, akan mudah untuk mendapatkan lebih banyak token kayu. Bagaimana? Apakah kamu bersedia melepaskan masa lalu dan bekerja sama denganku? Tanya Ouyang Ruo. Xia Qingchen melirik Yu Changsu, yang berada jauh di udara, dan mengangguk lembut. Tentu saja Anda bisa. Di antara orang-orang di puncak gunung, beberapa anggota Yuan masih sulit dihadapi di bagian pertama kompetisi. Namun belum tentu hal tersebut berlaku pada anggota Twilight. Ouyang Ruo menghela nafas lega. Saya telah membagi pembangkit tenaga astral tingkat menengah di jurang maut menjadi 2 tim. Satu tim akan dipimpin oleh Long Yunting, dan tim lainnya berharap Anda bisa bergabung dengan mereka. Mereka akan bekerja sama dengan Anda. Tidak masalah, jawab Xia Qingchen. Zhang Ya, kemarilah. Ouyang Ruo melambaikan tangannya.
Zhang Ya memimpin dua murid Yuan. Dia berada di tingkat ke-6 dari tingkat astral minor, dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah Long Yuanting. Saudara muda Xia setuju untuk pergi bersamamu, kata Wu Yang Zhen. Zhang Ya terlihat gembira saat dia tersenyum ramah pada Xia Qingchen. Dengan bergabungnya saudara muda, kita tidak akan terkalahkan. Semua orang telah menyaksikan teknik gerakan Xia Qingchen. Jika dia bersedia membantu, lalu siapakah yang berada di fase tengah alam astral minor yang dapat bersaing dengannya? Kamu terlalu baik. Saya akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Xia Qingchen berbicara. Saudara muda Xia, kata Zhang Ya, ini pertama kalinya kamu berada di Pulau Penindas Iblis. Anda mungkin tidak mengetahui detail konferensi penindasan iblis. Kakak senior, tolong beri saya beberapa petunjuk, kata Xia Qingchen. Zhang Ya menjawab, ternyata pertemuan penindasan iblis adalah sesi perdebatan antara dua tanah suci yang bertugas di Pulau Penindasan Iblis. Hadiah untuk perdebatan sangat besar. Tempat pertama akan dihadiahi dengan segudang pil binatang yang dimurnikan secara pribadi oleh iblis yang menundukkan iblis besar. Jika manusia mengambilnya, tingkat astral minor mereka akan meroket. Tempat kedua akan diberi hadiah bulu binatang penakluk iblis yang dapat mengintimidasi binatang lainnya. Tempat ketiga, Sekte Nebula dan Tanah Suci Penutup Matahari, akan dianugerahi 100 juta koin bulan Skafe. 20 teratas akan mendapat kesempatan untuk berkeliling ke negeri iblis. Hati Xia Qingchen bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak oleh hadiah pertama. Berapa banyak waktu kultivasi yang akan dia hemat jika dia dapat secara langsung meningkatkan kekuatannya sebanyak 1 tingkat. Sparring dilakukan secara berkelompok. Bintang kecil tingkat awal, menengah, dan tinggi akan membentuk 3 kelompok dan berjalan secara mandiri. Xia Qingchen berada di tahap tengah kelompok tingkat astral kecil, dan dia ingin berdebat dengan murid-murid Tanah Suci Gaia. Bagian pertama dari perdebatan adalah kerja sama tim. Sebentar lagi, para juri akan menempatkan binatang iblis kecil spesial di atas panggung. Mereka semua membawa token kayu. Tangkap binatang iblis itu dan ambil token kayunya, dan Anda bisa memasuki babak berikutnya. Mereka yang memiliki teknik gerakan tinggi mempunyai keuntungan besar. Orang yang memiliki teknik gerakan terkuat di posisi bintang minor tengah Tanah Suci Gai yang adalah wakil master jurang maut mereka, Zheng Xiaofeng. Teknik gerakannya sudah mencapai 300 kaki per langkah, kata Zhang Ya. Awalnya kami khawatir, tapi sekarang kakak muda sudah bergabung dengan kami, hehe. Zheng Xiaofeng mungkin akan menderita kerugian besar. Zhang Ya tampak senang. Seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan dia memimpin tim untuk membunuh ke segala arah. Mari kita lebih berhati-hati, jawab Xia Qingchen. Dia sangat percaya diri dengan teknik gerakannya, tapi dia tidak bisa menjamin bahwa dia pasti akan menang. Adik laki-laki benar, Zhang Ya berpikir sebaliknya. Dengan teknik gerakan kuat Xia Qingchen, akan sulit bagi mereka untuk kalah bahkan jika mereka menginginkannya. Dia melirik tim yang dipimpin oleh Long Yunting dan merasa kompetitif. Dia selalu tertekan oleh Yunting yang lama. Sekarang dia mendapat bantuan Xia Qingchen dalam pertemuan penindasan iblis, inilah saatnya dia membalikkan keadaan. Saat ini, hakim datang ke arena dan mengumumkan, konferensi penindasan iblis telah resmi dimulai. Peserta posisi bintang kecil harap bersiap-siap. Para murid dari dua tanah suci segera bersiaga penuh. Hakim mengeluarkan 10 binatang iblis tipe kelinci yang sangat cepat dan menempatkan mereka di tengah ring. Sebuah tanda kayu diikatkan ke perut masing-masing binatang iblis. Selama dia bisa mendapatkannya, dia akan bisa memasuki pertarungan putaran kedua. Hakim perlahan melepaskan talinya dan berteriak, mulai. Suara mendesing. Lebih dari 30 orang melompat ke atas panggung secara serempak, satu demi satu, memperebutkan 10 kelinci saja. Karena itu, kedua belah pihak bertengkar. Adegan itu sangat kacau. Pada akhirnya, ke-10 kelinci itu ditangkap. Namun, sebagian besar orang yang hadir penuh luka. Beberapa dari mereka bahkan tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari kepala mereka. Dan ini masih pertarungan antara bintang-bintang kecil awal. Di tengah-tengah kompetisi, tidak berlebihan jika dikatakan ada kematian. Demi pertama, pil binatang yang tak terhitung jumlahnya, semua orang memberikan segalanya. Selanjutnya, para murid di fase tengah tingkat astral minor harus bersiap-siap. Setelah hakim membersihkan tempat kejadian, dia mengeluarkan 5 ekor kelinci. Ada total 10 murid tingkat menengah di posisi bintang kecil. Namun, hanya ada 5 ekor kelinci. Kakak muda,
kata Zhang Ya dengan ekspresi serius. Kedua adik laki-lakiku dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menahan murid senja untukmu. Anda harus mencoba untuk mendapatkan setidaknya 2 token kayu. Dia sedikit gugup, tapi dia menantikannya. Mengingat teknik gerakan Xia Qingchen, setidaknya dia bisa mendapatkan 2. Bahkan mungkin untuk mendapatkan semuanya. Lagi pula, teknik gerakannya bisa dikatakan tak tertandingi dan tak tertandingi. Ya, Xia Qingchen mengangguk. Saya akan mencoba yang terbaik. Dia memandang murid-murid tingkat menengah Tanah Suci Gaiyang. Itu suatu kebetulan. Ketiga anggota senja dari puncak gunung hari itu semuanya hadir. Karena itu masalahnya, dia akan melenyapkan semuanya sekaligus. Saat ini, juri mulai mengendurkan tali dan berteriak, semuanya, ambil posisi. Mulai. Dia melepaskan tali di telapak tangannya. Setan kelinci melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Xia Qingchen, yang telah mengumpulkan kekuatannya, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, langsung meluncur keluar. Bab 389, diancam. Ketika yang lain baru saja melompat ke atas ring, dia sudah menginjak seekor kelinci dan berhasil mendapatkan piring kayu pertama. Ini menarik seruan dari para penggarap bintang kecil tahap awal dan akhir di bawah panggung. Ekspresi Yu Changsu dan tetua paviliun dari Tanah Suci Gai yang juga berubah. Teknik gerakannya hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Ouyang Ruo tidak bisa menahan tawa. Melihat ekspresi jelek Fan Tianchang, dia tertawa dan berkata, Saudara Fan, kamu harus memberitahu mereka untuk bekerja lebih keras. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, mereka semua mungkin akan tersingkir. Ekspresi Fan Tianchang sangat jelek. Dengan lawan yang memiliki teknik gerakan setinggi 400 kaki, bagaimana mungkin orang lain memiliki kesempatan untuk mengambil token kayu itu? Xia Qingchen hanyalah sebuah eksistensi yang melanggar aturan. Melihat ini, Zhang Ya dan kedua adik laki-lakinya sangat bersemangat. Kerja bagus, adik muda. Mereka bertiga sangat bersemangat. Kalau terus begini, tidak masalah bagi Xia Qingchen untuk mendapatkan semua token kayunya. Lian Hua, King Su, hentikan orang-orang dari Tanah Suci Gaiyang. Zhang Ya penuh dengan niat bertarung. Kedua adik laki-laki itu mengangguk dan bergegas keluar dengan semangat juang. Mereka mati-matian berusaha mencegat dan merebut lawan kelinci iblis itu. Ketika orang-orang di Tanah Suci Gaoyang melihat betapa menakutkannya Xia Qingchen, mereka sangat cemas hingga merasakan isi perut mereka terbakar. Jika seseorang mencoba menghentikannya, dia secara alami akan bertarung sekuat tenaga. Tekanan pada mereka bertiga bisa dibayangkan. Setelah beberapa saat, lengan kanan King Zhu telah dipatahkan oleh murid astral minor tingkat 5 dari Tanah Suci Gaiyang, dan dia telah dikirim terbang keluar arena. Dia terluka parah. Lian Hua tidak lebih baik. Dia memblokir 3 orang sendirian, dan tubuhnya dipenuhi luka pedang yang disebabkan oleh pihak lain. Bahkan Zhang Ya, yang berada di alam astral minor tingkat 6, memiliki darah mengalir dari sudut mulutnya. Terlalu sulit bagi mereka bertiga untuk menghadapi banyaknya musuh Tanah Suci Gaiyang. Namun, jika dia bisa mendapatkan sedikit pun waktu untuk Xia Qingchen, itu akan sangat berharga. Xia Qingchen melihat ini. Hatinya bergerak sedikit. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untuknya, jadi tentu saja mereka tidak bisa mengecewakannya. Paling tidak, masing-masing dari mereka harus mendapatkan token kayu. Kalian tunggu. Xia Qingchen menatap kelinci iblis yang paling dekat dengannya. Dengan ketukan jari kakinya, dia tiba di depan kelinci iblis. Zheng Xiaofeng juga datang bersamanya. Cukup, Zheng Xiaofeng berkata dengan marah. Kelinci iblis ini adalah yang paling dekat dengannya, namun Xia Qingchen ingin merebutnya darinya. Xia Qingchen menutup telinga dan meraih kelinci iblis itu. Saat dia hendak mengambil token kayu dari tubuhnya, dia mendengar suara rendah dan mendesak Zheng Xiaofeng, lihatlah apa yang ada di dalamnya. Tangan Sekretaris Agung Yu. Xia Qingchen mengangkat pandangannya dan melihatnya. Matanya berkedip. Yu Changsu sedang bermain dengan bel. Itu adalah artefak spasial nirwana yang dendam. Kebetulan Yu Changsu juga sedang melihat ke arah Xia Qingchen. Matanya dingin dan mengancam. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan mengambil token kayu. Jika tidak, Anda tidak akan pernah melihat hewan peliharaan iblis dan pelayan Anda lagi, kata Zheng Xiaofeng dengan suara rendah. Saat dia berbicara, dia merebut kelinci iblis itu dari tangan Xia Qingchen. Zhang Ya dan yang lainnya, yang tidak mengetahui kebenarannya, melihat pemandangan ini dari jauh, dan ekspresi mereka berubah. Saudara muda Xia, desak Zhang Ya, ada 3 lagi.
Mereka tidak jauh darimu. Tangkap mereka. Namun, Xia Qingchen berdiri di tempatnya semula dan tidak mengambil tindakan apapun. Salah satunya direnggut oleh Zheng Xiaofeng. Saudara muda Xia, cepat tangkap dia. Dengan teknik gerakanmu, mengapa kamu takut pada Zheng Xiaofeng? Mata Zhang Ya memerah karena cemas. Apa sebenarnya yang terjadi pada Xia Qingchen? Dia baik-baik saja sebelum naik ke panggung, tapi sekarang dia bahkan tidak berani bergerak. Namun, Xia Qingchen masih berdiri di tempatnya semula. Zhang Ya cemas. Dia mengibaskan musuh dan pergi menangkapnya. Namun, ketika dia pergi ke sana, di mana ada kelinci iblis yang bisa ditangkap. Dua yang terakhir ditangkap oleh Yunting Panjang. Dari tim yang dipimpin oleh Zhang Ya, satu orang luka berat dan dua orang luka ringan, sehingga tidak mendapat token kayu. Di babak pertama, semuanya tersingkir. Juri mengumumkan, pertarungan untuk kontestan tingkat astral minor tingkat menengah telah berakhir. Silakan tinggalkan cincin itu. Zhang Ya membawa Lian Hua yang terluka turun dari ring untuk memeriksa luka King Zhu. King Zhu dibawa ke belakang kerumunan untuk memulihkan diri, dan situasi di lapangan tidak diketahui. Dia segera bertanya dengan pandangan penuh harap, "Kakak senior Zhang, berapa banyak tablet kayu yang didapat oleh kakak muda? Apakah kamu mengambil semua milik kami?" Melihat matanya yang penuh harapan, Zhang Ya mengepalkan tangannya. Matanya basah. Lian Hua, sebaliknya, menutupi luka pedang di tubuhnya dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Matanya juga dipenuhi air mata kengganan. Mereka jelas bisa menang, tapi mereka semua tersingkir sedemikian rupa. Dia tidak mau menerima ini. King Zhu sepertinya menyadari sesuatu dan memaksakan senyum. "Saya tidak mendapatkan token kayu saya, kan? Tidak? Tidak masalah. Selama kakak senior dan kakak senior mendapatkannya." Dia menghibur mereka berdua sambil tersenyum. "Adik laki-laki mendapat 1, kalian mendapat 2, dan tim kami mendapat 3. Itu sudah sangat mengesankan bukan? Jangan sedih untukku." Petik 1. King Zhu tidak bisa menahan diri untuk tidak menitikkan air mata kesedihan. Bagaimanapun, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam putaran kedua konferensi penindasan iblis, yang merupakan peristiwa langka dalam 1000 tahun. "Adik laki-laki, kami juga telah tersingkir." Tinju Lian Hua juga mulai mengepal erat, mengeluarkan suara berderak. King Zhu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan kaget, "Bagaimana mungkin? Sebelum dia meninggalkan arena, Xia Qingchen sudah mendapatkannya. Mengapa dia tidak mendapatkan satu pun nanti? Apakah saudara muda Xia ditahan oleh seseorang?" King Zhu merasa ini adalah satu-satunya kemungkinan. Lian Hua menggelengkan kepalanya dan mengertakkan gigi. "Saya tidak ingin menjelek-jelekkan orang lain di belakang mereka, tetapi saudara muda Xia sudah bertindak terlalu jauh. Berlebihan." King Zhu tercengang. Pada saat ini, Xia Qingchen berjalan diam-diam dari arena. "Kamu bisa bertanya padanya." Lian Hua menyeka air matanya dan berkata. King Zhu memandang Xia Qingchen, yang sedang berjalan mendekat, dan bertanya, "Junior. Saudaraku, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak mendapatkan token kayu lagi?" Xia Qingchen memandangi ketiga orang yang terluka itu. Hal ini khususnya terjadi pada King Zhu. Bahkan lengannya patah. Dia merasa malu. "Saya bahkan tidak bisa menangkap kelinci iblis di belakang," katanya. Saat dia selesai berbicara, Zhang Ya mengangkat kepalanya, wajahnya sudah berlinang air mata. Dengan sepasang mata yang kesal, dia berkata, "Dia hanya tidak menangkapnya. Kamu telah menangkap kelinci iblis itu, tetapi Zheng Xiaofeng merampasnya." Lian Hua gelisah saat dia bertanya. "Bukan itu saja, kamu hanya berdiri di atas panggung dan tidak bergerak sama sekali, membiarkan kelinci iblis di depanmu direnggut. Katakan padaku, apakah kamu melakukannya dengan sengaja?" Dari kejadian saat itu, sepertinya Xia Qingchen sengaja memberikan tempat duduk kepada Zheng Xiaofeng dan Long Yuanting. Saat ini, Ouyang Zhen mengerutkan alisnya dan melangkah mendekat. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan Lian Hua yang gelisah menjadi tenang. Dia kemudian menatap Xia Qingchen dalam-dalam. "Adik laki-laki, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi?" Dia tidak merasa bahwa Xia Qingchen takut pada Zheng Xiaofeng. Xia Qingchen bahkan tidak takut padanya, sang penguasa neraka, dan bahkan berani membalasnya. Bagaimana dia bisa takut pada Zheng Xiaofeng belaka? Pasti ada cerita tersembunyi, bukan? Xia Qingchen berbicara dengan tenang, "Jika aku memberitahu kalian bahwa hewan peliharaan iblisku dan Lian Xing sama-sama ditangkap oleh Yu Changsu, apakah kalian percaya padaku?" Dia menggunakan ini untuk mengancamku.
Setelah mendengar ini, Ouyang Ruo dan yang lainnya semuanya tercengang. Anjing dan gadis kecilnya telah ditangkap. Bab 390, terserah Anda. Zhang Ya menyeka air matanya dan mengangguk. Saya bersedia. Tapi kemudian, dia mencibir dengan nada mengejek. Iya as if. Lian Hua juga menatap Xia Qingchen dengan tatapan mengancam. Bahkan jika kamu mengarang alasan, bisakah kamu membuatnya lebih bisa dipercaya? Sekretaris Agung Yu, mengapa kamu membawa hewan peliharaan iblis dan pelayanmu pergi tanpa alasan? Baiklah, meskipun ada dendam di antara kalian berdua, dia adalah sekretaris besar. Apakah dia perlu melakukan hal tercela seperti itu? Petik 1. Aku paling meremehkan orang sepertimu. Lian Hua berkata tanpa malu-malu. Dia jelas-jelas disuap, tapi dia memfitnah orang lain untuk membebaskan dirinya sendiri. Terlepas dari Zhang Ya atau Lian Hua, keduanya dengan dingin menatap Xia Qingchen seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Sungguh membuang-buang waktu kita. Zhang Ya tertawa mencela diri sendiri, kami mempertaruhkan hidup kami untuk mengulur waktu untukmu, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Petik 2. Dia menunjuk ke arah bambu hijau dan bertanya dengan keras, lihatlah itu. Xia Qingchen, apakah kamu bertatap muka dengan mereka? Xia Qingchen tetap diam. Dia sudah menjelaskan apa yang dia perlukan. Mereka hanya tidak mempercayainya. Ouyang Ruo, sebaliknya, memandang sekretaris besar Yu dengan tatapan mendalam. Ouyang Ruo, yang menduduki posisi tinggi, tahu lebih banyak tentang transaksi kotor antar eselon atas. Reputasi sekretaris Agung Yu tidak begitu baik. Oleh karena itu, dia mempercayai kata-kata Xia Qingchen. Lupakan saja, katanya. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang karena keadaan sudah seperti ini. Ouyang Ruo menghentikan mereka dan menghela nafas. Untungnya, Anda masih memiliki kesempatan untuk kembali pada penilaian putaran kedua. Sesuai aturan penilaian, di babak kedua, para murid Tanah Suci Gaiyang dan Sekte Nebula akan membandingkan keterampilan mereka. Pemenang akan dapat mengambil salah satu token kayu lawan dan mengizinkan anggota yang tersingkir di babak pertama untuk kembali ke kompetisi. Oleh karena itu, Zhang Ya dan yang lainnya tidak memiliki peluang sama sekali. Abyss Lord, Anda tidak perlu berbohong kepada kami, isak Zhang Ya. Syarat untuk kembali adalah mengalahkan lawan dengan keunggulan mutlak dalam 3 langkah. Tidak ada gunanya hanya mendapatkan token kayu itu. Untuk itu diperlukan kondisi yang sangat keras. Di antara murid-murid di fase tengah posisi bintang kecil, siapa yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan yang lain dalam 3 gerakan? Mungkinkah Xia Qingchen memilikinya? Matanya, yang masih basah oleh air mata, menatap dingin ke arah Xia Qingchen. Xia Qingchen menghela nafas dalam diam. Dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan murid astral minor tingkat menengah manapun dari Tanah Suci Gai yang dalam satu gerakan. Namun, dendam dan Lian Xing belum ditemukan. Dia akan dikendalikan oleh orang lain. Ouyang Ruo menghela nafas dalam hatinya. Tentu saja, dia hanya berusaha menghiburnya. Dulu, mereka yang tersingkir di babak pertama tidak punya peluang untuk masuk ke babak kedua. Jangan berkecil hati. Bagaimana jika ada keajaiban? Ouyang Ruo menepuk bahunya dan berkata, cepat obati luka Kingsu. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen mengeluarkan sebotol obat penyembuh dan memberikannya kepada Ouyang Ruo. Ini adalah obat penyembuhan kelas atas, dapat membantunya pulih dalam waktu singkat. Namun, Kingsu, yang terbaring di tanah, menoleh ke sisi lain dan berkata, aku tidak menginginkan barang-barangmu. Setelah memahami rangkaian kejadiannya, dia juga merasa sulit memaafkan Xia Qingchen. Ouyang Ruo tidak punya pilihan selain mengembalikan obatnya dan menghela nafas. Kamu juga harus istirahat. Pertahankan kerja bagus di putaran kedua. Dalam pertandingan sparring, basis budidaya pesawat astral minor tingkat keempat Xia Qingchen pada dasarnya tidak berguna. Jika tidak ada kecelakaan, dia mungkin tersingkir di babak pertama. Dia ingin memanfaatkan basis budidaya Xia Qingchen untuk mengirim Zhang Ya ke babak kedua juga. Pada akhirnya, Xia Qingchen dinominasikan, tetapi Zhang Ya ditolak di depan pintu. Xia Qingchen terdiam. Dia berdiri di sudut, menahan tatapan bermusuhan Yuan. Waktu perlahan berlalu. Pertarungan untuk pembangkit tenaga astral minor tahap akhir berakhir dengan sangat cepat. Seperti yang diharapkan, Ouyang Ruo dan Fan Tianchang keduanya lolos. Perdebatan putaran kedua dimulai sekarang. Hakim mengumumkan. Pertama, 10 murid pada tahap awal tingkat astral minor berdebat satu sama lain.
Kesepakatannya adalah untuk menentukan pemenang dalam 100 langkah. Setelah 2 jam, hasilnya diputuskan. Dari 10 orang, 5 orang maju dan memperoleh kesempatan memasuki Tanah Iblis untuk menjelajah. Tempat pertama adalah murid Tanah Suci yang menutupi matahari, yang akan menerima 1000 pil binatang. Xia Qingchen akhirnya mengerti mengapa Wakil Dewa Suci mengatakan bahwa dia telah menerobos terlalu dini dan itu sangat disayangkan. Jika tidak, mengingat kekuatan yang ditunjukkan Xia Qingchen, dia pasti akan mampu mendominasi fase awal tingkat bintang kecil dan mendapatkan tempat pertama di fase awal, mendapatkan pil binatang segudang. Murid di fase tengah tingkat bintang kecil, majulah. Long Yuanting, Zheng Xiaofeng, kedua muridnya, dan Xia Qingchen berjalan ke arena. Hakim mengeluarkan sebuah bola dan berkata, ayo kita gambar daftar namanya. Zhang Ya dan yang lainnya menoleh. Ada sedikit antisipasi di matanya. Namun, orang yang mereka nantikan bukanlah Xia Qingchen. Itu adalah Istana Naga. Jika lawan Long Yuanting adalah lawan dengan basis budidaya terendah, maka hasilnya dapat ditentukan dalam 3 langkah dan mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Kelompok itu mengambil undiannya. Long Yuanting versus Dan Wenhao, Hakim mengumumkan. Setelah mendengar ini, penonton bersorak-sorai. Zhang Ya, Lian Hua, dan King Zhu bersorak, tidak mampu menahan kegembiraan di wajah mereka. Dan Wenhao hanya berada di tingkat keempat dari alam astral minor. Basis budidaya Long Yuanting berada di tingkat keenam dari tingkat astral minor. Jika dia bertarung melawannya, ada kemungkinan besar dia bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan. Zheng Xiaofeng akan bertarung melawan Xia Qingchen. Hakim membacakan lagi. Zhang Ya dan yang lainnya berhenti tersenyum dan menatapnya dengan dingin. Bahkan ada tatapan sombong di matanya. Ini karma. Zhang Ya berkata dengan dingin, pembalasan ini datang dengan sangat cepat. Dari semua orang yang bisa dipilih Xia Qingchen, dia harus memilih Zheng Xiaofeng, yang terkuat. Bisa dibayangkan bahwa Xia Qingchen akan dikalahkan dalam 3 langkah. Pertarungan pertama, Long Yuanting melawan Dan Wenhao, Hakim mengumumkan. Mata semua orang terfokus pada keduanya. Apakah Zhang Ya dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk kembali? Semuanya tergantung pada kinerja Long Yuanting. Keduanya berjalan keluar. Aku akan melakukan yang terbaik, hati-hati, jawab Long Yuanting acuh tak acuh. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda, wakil kepala suku, mohon pencerahannya, kata Dan Wenhao tanpa rasa takut. Keduanya mengambil posisi bertarung. Long Yuanting segera mengambil tindakan, mengerahkan teknik seni bela diri dan kekuatan bintangnya. Zhang Ya memperhatikan dengan ama, dan napasnya terhenti. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Orang-orang lainnya juga menonton tanpa berkedip. Hanya Xia Qingchen yang bahkan tidak meliriknya. Dia tahu bahwa Yunting yang lama tidak akan memberi Zhang Ya kesempatan untuk kembali. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Dan Wenhao dalam 3 gerakan, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Tentu saja, selama pertarungan, Long Yuanting terus melakukan kesalahan. Dia jelas memiliki kesempatan untuk menghancurkan mereka dalam 3 gerakan, tapi dia melewatkannya karena sebuah kesalahan. Mata Zhang Ya meredup. Namun, dia tidak terlalu kecewa. Belum banyak kasus dia kembali di masa lalu, jadi wajar jika dia tidak mendapat kesempatan. Dia masih menyalahkan Xia Qingchen. Saat ini, suara juri terdengar di telinganya, perdebatan telah berakhir. Long Yuanting adalah pemenangnya. Babak kedua, Zheng Xiaofeng versus Xia Qingchen. Zhang Ya mengangkat matanya lagi, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia ingin melihat bagaimana Xia Qingchen akan dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Xia Qingchen berjalan ke depan. Zheng Xiaofeng, yang berdiri di hadapannya dengan tangan bersilang, memiliki senyuman dingin di wajahnya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, jangan bergerak nanti. Jika Anda berani menghindar dengan teknik gerakan Anda tidak akan pernah melihat anjing dan pelayan itu lagi. Xia Qingchen sedikit mengepalkan tangannya. Apakah dia masih memaksanya? Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di mata Xia Qingchen. Dia melihat ke samping. Di belakang kerumunan, pantulan mutiara bulan di cermin menusuk matanya. Dia kembali. Lalu, apakah dendam dan Lian Xing telah ditemukan? Dagu seputih salju Yue Mingzu mengangguk dengan lembut, menandakan agar Xia Qingchen tidak perlu khawatir. Mereka sudah menemukan orangnya. Hati Xia Qingchen yang tegang akhirnya menjadi tenang. Aku bertanya padamu, apakah kamu mendengarku? Zheng Xiaofeng berteriak dengan suara rendah.
Xia Qingchen mengalihkan pandangannya dan menatapnya dengan dingin. Ya, aku mendengarmu. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Dia mengepalkan tinjunya di belakang punggungnya.